Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehatnya. Ketemu lagi kita di tatap muka untuk di semester kedua. Nah, untuk kelas 10 Ibu sudah membuka nih layarnya pameran dan pertunjukan musik. Nah, ini karena materi kita di semester kedua sekarang itu masuk kepada karya pameran dan pertunjukan atau pergelaran karya seni. Ya. Nah, Ibu akan mengulas kembali, mengingatkan daya ingat kalian di waktu kelas 10 yang semester 1 ya. Sekarang kan masuk ke semester kedua. Tapi ya masih kita tatap mukanya itu lewat layar, yaitu BDR, tetap BDR. Insya Allah di bulan Januari ini saja ya, kalau seandainya udah pulih kembali COVID ini sudah tidak ada, kita bisa tatap muka seperti biasa BDR. Tapi karena berhubung kita masih BDR, nah Ibu memberikan materi lewat slide ini saja ya, yaitu PPT, di mana materi kita masuk kepada pameran dan pertunjukan. Nah, apa yang harus kita laksanakan? Kenapa pameran dan pertunjukan ini dilaksanakan di semester kedua? Itu, ya kan? Nah, karena apa? Di semester 1 kemarin kalian itu Ibu berikan materi itu dasar-dasar dari karya seni rupa, apa saja dari garis, unsur-unsur ya, unsur-unsur seni rupa dan prinsip seni rupa. Itu dari garis, bentuk, ruang, tekstur, warna, gelap terang. Nah, seperti itu. Itu dasar-dasarnya kita membuat karya seni rupa. Dan prinsipnya bagaimana? Nah, tata letaknya. Itu kita mengatur tata letaknya, pencahayaannya, keseimbangannya, balance-nya, unity-nya, kesatuannya, itu kita kaji dari penunjukannya kemarin itu. Nah, setelah itu kalian juga membuat sebuah karya, yaitu masuk kepada berkarya membuat cover book. Terus kita lanjutkan kepada berbentuk bermain dengan olahraga tangan, yaitu garis, karena itu kegiatan seni rupa ya. Seni rupa itu identiknya adalah karya visual, karya melukis, menggambar, bermain dengan garis dan garis gitu. Nah, di sini karya untuk pameran yang kalian lakukan di waktu di semester 1 itu adalah cover book pertama, yang kedua kita bermain dengan garis, macam-macam garis, sehingga garis art itu ada kalian kerjakan kemarin ya, sudah mulai latihan. Alhamdulillah kalian bisa melaksanakannya dengan baik, 80% tercapai aku rasa materi itu dilaksanakan kemarin itu. Dan dilanjutkan lagi terakhirnya yaitu materi menggambar bentuk. Nah, kalau sudah masuk ke menggambar bentuk berarti kalian sudah mulai membuat karya, satu karya. Yang kedua itu cover dulu, bebas ya, cover buku. Nah, membuat gambar bentuk itu baru dilaksanakan, itu gambar dasarnya saja. Karena gambar bentuk itu masih ingat nggak kalian? Gambar bentuk itu dulunya ada 3 macam, yaitu gambar bentuk dari benda mati, benda hidup, dan bentuk bebas. Nah, baru yang pertama yang kita laksanakan di semester 1 yaitu gambar benda mati. Apa saja? Yaitu benda-benda yang kaku saja. Apa itu? Kubistik, dasar-dasarnya kubistik dan silindris. Nah, kubistik itu berbentuk benda-benda kotak, balok. Kalau silindris itu tabung atau gelas atau tempat minuman atau tempat bola atau apa yang lainnya sifatnya bulat. Hanya itu bermain seperti itu bendanya, karena itu bendanya diam, jadi masih enak digambarnya, tidak bergerak gitu. Itu yang dasar. Nah, dari kegiatan itu kalian sudah menciptakan satu karya atau dua karya. Nah, dari dua karya yang dasar itu, nah kita di semester kedua merancang karya, walaupun sedikit nggak apa-apa, materi kita yaitu kepada kegiatan pameran.
Nah, pertunjukan seni itu dilaksanakan Ibu janjikan di semester kedua, di mana pertunjukan seni musik itu kita kepada bentuk masih dalam, kalau kelas 10 itu seni tradisional, bermain gamelan, karena di sekolah kita ada gamelan dan ada angklung. Nah, itu permainannya nanti kita laksanakan di semester kedua. Tapi sebelum masuk kepada musik, Ibu membahas ke pameran dulu. Nah, untuk pameran di sini ada kegiatannya, pameran pagelaran ini dibuka. Nah, kenapa sih diadakan kegiatan pameran tersebut? Nah, mengapa pelaku seni harus melakukan pameran terhadap karyanya? Nah, siapa yang bisa jawab? Berasa bisa kita laksanakan supaya apa? Biar kita bisa menilai tolak ukur kemampuan kita dalam membuat karya. Dengan seringnya kita membuat karya, bentuk-bentuk karya yang baru, mencari hal-hal yang baru, sehingga kita lebih kreatif lagi untuk mengembangkan motivasi imajinasi kita kepada sebuah karya. Nah, di sini Ibu berikan keterangan di sini mengapa pelaku seni harus melakukan pameran terhadap karyanya. Nah, karena dikarenakan pameran adalah salah satu acara di mana seseorang seniman menunjukkan karyanya kepada orang banyak. Nah, menunjukkan kepada orang banyak itu namanya adalah apresiasi, yaitu menilai, menanggapi, menyanggah, atau memberikan saran, atau memberikan pendapat. Itu mengapresiasi, namanya istilahnya kegiatan. Siapa yang menilai? Siapa yang memberi saran? Siapa yang menanggapi? Siapa yang memberikan hadiah kepada kita? Memberikan tanggapan yang baik kepada kita, atau sanggahan yang kurang baik kepada kita, disesuaikan dengan karya yang kita tampilkan. Itu namanya istilahnya apresiator. Nah, di sini dikarenakan pameran adalah salah satu acara di mana seseorang seniman menunjukkan karyanya kepada orang banyak, yaitu dikatakan apresiasi. Dan dengan tujuan ini seniman dapat berkomunikasi dengan orang banyak melalui karyanya. Selain itu, seniman dapat mengekspresikan diri, juga mengembangkan bakatnya. Apa mengekspresikan diri? Dia kemampuannya apa, bakatnya apa, dikembangkan, ditontonkan, dipertunjukkan, diperjelas bahwa saya bisa ini loh, saya bisa membuat karya ini loh. Kalian bisakah? Nah, itu mengekspresikan diri, suatu kepuasan buat diri kita. Nah, suatu kepuasan buat diri kita, apakah hanya kita saja yang merasakan puas tersebut? Bagaimana puasnya kita itu kepada orang lain juga bisa menikmatinya? Nah, dengan kegiatan inilah kita laksanakan kegiatan pameran. Itu khusus pameran itu adalah karya seni rupa saja ya, tidak masuk kepada seni musik, seni tari, dan teater. Kalau karya yang dipertunjukkan, kesenangan kita menunjukkan kepada karya seni musik, tari, dan teater, itu adalah kegiatannya namanya adalah pertunjukan. Nah, sekarang kita membahas kepada materi pameran dulu ya, dimana yang pameran itu karya yang berbentuk visual, yaitu gambar. Nah, gambar berbagai macam lukisan. Nah, karya-karya juga tidak hanya berupa lukisan saja. Ada karya itu berbentuk, ingat enggak? Ada karya 2 dimensi dan ada karya 3 dimensi. Dan ada juga karya seni murni dan karya seni terapan. Karya 2 dimensi adalah karya lembaran, berupa hanya gambar depan saja yang kita nikmati karyanya. Karya 3 dimensi itu adalah sekeliling, seputaran seperti patung, ya, mobil-mobilan, atau bentuk karya sepatu, atau apa saja yang bisa kita lihat dari sekitarnya. Nah, karya seni murni itu kalau yang dimensi ukurannya. Kalau murni fungsinya, murni itu hanya kita melihat dari depan saja tampilannya. Kalau yang terapan itu yang bisa difungsikan kepada yang lain juga. Tidak hanya menyenangkan, tapi juga memfungsikan mungkin alat dapur, alat rumah tangga difungsikan, tapi cantik, tetap indah, tetap seninya ada. Nah, itu yang seni terapan. Ya, jadi dari beberapa karya, segala macam bentuk karya itu, terakhirnya endingnya kita melaksanakan pameran. Fungsinya itu adalah menyampaikan, menunjukkan karya itu kepada orang lain, gitu, untuk berkomunikasi. Kita maunya seperti ini, kelihatanlah dari kelihatan lukisan-lukisan pun juga bisa seperti itu.
oh ya kita lagi senang, dengan sendirinya itu hasil karya kita juga kelihatan senangnya kita itu ada, apakah dari bentuknya atau dari warna, muncul dengan sendirinya, itu berekspresi ya. Atau sedihnya mungkin agak suram, nah apa maunya kita itu terungkap dengan sendirinya ya, itu dikatakan berekspresi. Nah, Ibu lanjutkan. Di sini bagaimana cara membuat pameran. Ini ada beberapa langkah di sini. Buat di sini ada 7 langkah. Langkah pertama itu adalah menentukan tujuannya. Ya. Langkah pertama menentukan tujuan. Ngapain sih kita membuat pameran? Buat apa sih tujuannya? Yaitu apa? Itu kita biar kita mengukur, tolak ukur kita, kemampuan kita dalam membuat karya seni itu sampai di mana sih kemampuan kita. Nah, kalian udah tahap pemula, yaitu di semester 1 kelas 10 itu baru beberapa karya yang ada di sekolah. Nah, kalau kita melaksanakan pameran tidak hanya karya di sekolah saja, boleh saja kalian menambah, Bu, saya mau menambah biar ramai karya saya, pameran saya. Saya membuat karya lebih lagi yang lain, boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Ya, itu menentukan tujuannya dulu, buat apa? Itu dulu mengukur kemampuan kita dan juga membuat hiburan kepada orang lain ya. Ada sarana itu, fungsinya pameran itu ada edukasi, ada apresiasi, dan ada rekreasi gitu ya. Itu fungsinya, nanti kelanjutan Ibu berikan. Yang kedua adalah menentukan tema pameran. Tema pameran di sini apa? Mengenai apa temanya? Temanya mungkin mengenai kita itu adalah pelaksananya adalah siswa. Jadi mungkin bertemakan kepada apa? Mungkin mengembangkan bakat dan minat kita dalam belajar dan berkarya seni. Itu mungkin bisa jadi seperti itu. Atau apalah temanya kepada kalian, atau mengisi waktu liburan sekolah, boleh gitu ya. Tergantung kepada kalian apa kegiatan kita, tujuan kita buat apa. Dan yang ketiga itu adalah langkah-langkahnya itu menetapkan anggota panitia. Nah, di sini membuat karya acara, yaitu pameran, tidak bisa loh kita melaksanakan dengan sendiri. Ya, biarpun kita pameran tunggal mungkin agak kerepotan atau perlulah ada bantuan orang lain. Ya, apalagi kita membuat karya ramai banyak di sekolah, itu ya perlu menetapkan anggota panitia. Jadi perlu kita ambil panitia. Siapa saja yang berhak untuk menjadi panitia? Yang berhak itu adalah semuanya boleh, tapi harus kita pilih apa yang harus kita pakai, kita ambil tugasnya. Yang jelas yang pertama ketua, wakil, sekretaris, bendahara, seksi apa saja seksi yang harus kita gunakan di sini, publikasi, seksi acara, seksi penyeleksi karya itu perlu, lighting itu seksi panggung kalau di pagelaran ya, pencahayaan, atau seksi humas, atau seksi dekorasi, dan juga seksi apa lagi untuk sarana dan prasarana gitu ya. Nah, apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan panitia yang kita bentuk adalah beberapa seksi yang kita bentuk, itu adalah seksi yang dibutuhkan di acara yang akan kita laksanakan, disesuaikan kebutuhannya ya. Jadi itu teknis dalam pembentukan penetapan panitia. Yang keempat itu memutuskan waktunya, kapan kita laksanakan. Karena kita melaksanakan pameran itu adalah di sekolah, dia pameran itu ada dua, indoor dan outdoor, di sekolah atau di luar. Kalau di sekolah berarti ruang lingkup yang dilibatkan itu adalah elemen-elemen unsur-unsur yang ada di sekolah. Siapa? Yaitu siswa sendiri, guru, orang tua, dan masyarakat, dan para pekarya-pekarya yang berada di dalam ruang lingkup sekolah ini. Gitu. Nah, kalau outdoor itu adalah kita menunjukkan itu karya itu adalah penontonnya adalah bisa masyarakat umum. Tapi kalau yang indoor di sekolah, misalnya dilaksanakan di sekolah, jadi yang penontonnya itu umumnya itu adalah yang berhubungan dengan orang atau keluarga sekolah, keluarga dari orang tua siswa, itu bisa. Tapi kalau di luar itu bisa ke orang umum.
Tuh, nah kapan dilaksanakan waktu ini? Mungkin apakah di liburan sekolah atau bisa saja di waktu eh, menjelang kenaikan kelas, gitu boleh. Karena kan karya udah mulai banyak dikumpulkan, diciptakan. Lalu kita membuat sebuah pameran. Dan yang langkah berikutnya memutuskan tempat pameran di mana. Nah, itu tadi yang gue bilang, boleh di tempatnya di apakah di sekolah atau di panggung-panggung atau di mana, gitu ya. Nah, itu pameran. Nah, baru kita langkah berikut itu menyusun urutan acara. Kalau sudah tahu panitia, sudah tahu tujuannya materi itu apa, terus menentukan tema, terus panitianya siapa saja pelaksananya, waktunya kapan dilaksanakan, dan memutuskan tempatnya di mana, baru kita menyusun acara. Ada sesi-sesi acara di sini terlibat. Yang sesi acara menyusun, tugasnya adalah menyusun acara, mulai dari awal sampai terakhirnya seperti apa. Kata sambutan yang perlu siapa saja. Terus materi hiburannya perlu enggak. Terus habis itu tata teknisnya tampilan pameran itu seperti apa. Kalau di pagelaran berarti acara hiburannya dan acara karya-karya siswa atau acara bebas itu diatur ya. Dan terakhir di sini adalah 7. 7 itu adalah langkah cara pembuatannya adalah menggalang dana dengan sponsor. Sponsorship kita cari apakah sponsornya dari mana saja. Apakah dari minuman, dari buku, dari pencipta penerbit buku, boleh saja. Pokoknya Kak, ada di antara panitia yang ada channel-channel ke luar, itu PT-PT atau pabrik-pabrik atau ada tempat-tempat kerja yang bisa membantu dalam melancarkan acara ini. Tidak hanya berupa bentuk dana saja atau juga boleh bentuk berupa benda, gitu ya. Jadi itulah bagaimana caranya membuat kegiatan pameran atau lebih kurangnya juga seperti pagelaran bersama, gitu ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, untuk berikut itu sebutkan dan jelaskan kritik karya. Untuk kritik dan karya seni rupa ini kita membahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk sementara dari kegiatan yang minggu ini kita membahas tentang pameran dan pagelaran, apa perbedaannya dan seperti apa pelaksanaannya, tujuannya bagaimana, dan kelanjutannya seperti apa, fungsinya sebagai apa, bagaimana, nah itu ya. Nah, itu cukupkan pertemuan hari ini dan pertemuan minggu ini pertama ini dalam materi pameran dan pagelaran. Ibu minta kepada kalian untuk bisa uh, mencari media-media yang lebih menarik lagi dalam ruang lingkup materi pameran dan pagelaran, ya seperti itu ya. Insya Allah kita berjalan dengan lancar. Ibu akan memberikan pertanyaan untuk minggu depan. Kalian persiapkan itu semua. Terima kasih anakku. Semoga lancar pekerjaan kita dan minggu depan kita sehat selalu, bisa ketemu lagi di lain waktu. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq.